Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web klien 1 untuk kelas TIS 19.2. Untuk kelas TIS 19.2 pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-14. Jadi harapan saya di sini dimohon kepada seluruh mahasiswa TIS 19.2 yang mungkin masih memiliki beban atau kendala untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun ujian-ujian yang belum bisa dipenuhi itu untuk segera melakukan konsultasi atau menghubungi saya. Kira-kira itu. Baiklah, untuk malam ini kita akan membahas materi masih seputar tema yang sama dengan minggu kemarin, yaitu fungsi loop atau perulangan, di mana pada malam hari ini kita khusus membahas tentang latihan dari program-program yang digunakan untuk fungsi loop tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke PPT. Jadi untuk malam hari ini kita akan membahas tentang latihan menggunakan fungsi loop. Nah, pengertiannya di sini, struktur perulangan merupakan salah satu alat kontrol program yang digunakan untuk mengulang suatu blok perintah sampai kondisi tertentu. Saya ulangi sekali lagi, struktur perulangan merupakan salah satu alat kontrol program yang digunakan untuk mengulang suatu blok perintah sampai kondisi tertentu. Kondisi itu bisa bernilai benar ataupun bernilai salah. Nah, kemudian proses perulangan ini dapat dikendalikan jumlahnya oleh aplikasi yang dibuat pada kondisi tertentu. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi yang dibandingkan oleh proses tersebut masih bernilai benar atau true. Jika kondisi yang dibandingkan bernilai salah atau false, proses pengulangan akan berhenti dan jalannya program akan dilanjutkan setelah proses pengulangan. Nah, ini adalah pengertian dari fungsi loop. Kita mereview kembali supaya mungkin yang kemarin mungkin belum paham atau lupa itu bisa mengingat kembali. Baiklah, untuk berikutnya fungsi perulangan sendiri itu yang kita seperti pernah dijelaskan pada minggu sebelumnya, itu ada jenis-jenis seperti ini. Jadi jenis yang pertama itu mirip dengan jenis yang kedua, perbedaannya hanya letak while condition itu dipindah dari posisi setelah do dan yang kedua ini setelah loop. Ya, untuk statement keseluruhan bunyinya adalah do while condition statement loop. Sedangkan yang kedua do statement loop while condition. Nah, berikutnya untuk perulangan yang ketiga dan keempat itu terjadi perbedaan posisi juga untuk until condition, di mana letaknya setelah do dan setelah loop. Jadi do until condition statement loop dan do statement loop until condition. Nah, ini adalah jenis perulangan yang biasanya dipakai dengan menggunakan perulangan do. Nah, berikut akan kita bahas latihan yang pertama. Do while condition statement loop. Ya, ini kita menggunakan loop yang model pertama, do loop yang model pertama. Di sini ada tulisan body BG color, berarti ini memberi warna pada background. Kemudian scriptnya kita menggunakan bahasa ini. Kemudian dim diikuti nama variabel dengan nama angka. Kemudian angka kita isikan input box berapa 5 kali 5. Duel angka tidak sama dengan 25, message box jawaban salah, ulangi lagi. Kemudian angka sama dengan input box what is 5 kali 5. Loop. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa untuk
variabel angka sendiri itu ternyata berisi input box yang kita isikan. Ada pertanyaan berapa 5 kali 5. Nah, di sini kita jawab. Seandainya angka yang kita masukkan di dalam input box ini tidak sama dengan 25, maka akan muncul pesan jawaban salah. Ulangi lagi. Ya, ulangi lagi, masuk lagi ke angka tadi, ke input box tadi, kita isikan lagi. Di loop lagi, diuji di sini. Jika ternyata yang kita isikan itu betul angka 25, maka nanti dia akan keluar dari loop ini dan muncul pesan jawaban Anda benar. Ini adalah logika pemrograman dari jenis do yang pertama, ya, jenis do loop yang pertama. Nah, kemudian latihan yang kedua. Untuk latihan kedua ini sebetulnya sama persis dengan latihan yang pertama, hasilnya pun juga sama persis, cuman di sini kita meletakkan while conditionnya itu setelah loop. Jadi kondisi seperti angka tidak sama dengan 25, ini kita letakkan di bagian bawah. Kalau tadi kan kita letakkan di atas, ya. Jadi lakukan ketika angka isinya variabel angka tidak sama dengan 25. Tapi kalau ini ulang ketika isi dari variabel angka itu tidak sama dengan 25. Nah, seandainya program ini dilogikakan, ya, di sini seperti biasa kita deklarasikan variabel angka, kemudian angka kita berikan input box, berarti kita harus input, kita harus memasukkan. Nah, kita memasukkan apa di sini? Hasil dari berapa 5 kali 5. Seandainya saya memasukkan angka 30. Nah, do, langsung masuk ke do-nya ya. Message box akan muncul tulisan jawaban salah, ulangi lagi. Kemudian ada input box lagi, pertanyaan masih sama, berapa 5 kali 5. Kalau misalkan saya inputkan angka 25, maka nanti di sini loop while angka tidak sama dengan 25. Kalau tidak sama dengan, berhubung tadi yang saya isikan 25, maka dia akan keluar dari loop ini dan mengerjakan message box yang di bawah, muncul jawaban Anda benar. Ini kalau saya isikan kondisi kedua tadi 25. Seandainya sekarang di sini input box lagi, program dijalankan lagi, saya isikan angka 15. Kemudian do, muncul jawaban salah, ulangi lagi. Muncul input box lagi, saya isikan angka 20. Nah, nanti di sini akan mengerjakan loopnya. Loop ketika isi dari angka itu tidak sama dengan 25. 20 kan tidak sama dengan 25. Sehingga dia akan melakukan perulangan, maka dia akan mencabang ke do lagi. Muncul jawaban salah, ulangi lagi. Kemudian kita inputkan lagi, misalkan saya inputkan 25, diuji di sini angka adalah 25 ya, maka yang dikerjakan adalah message box yang di bawahnya loop, yaitu jawaban Anda benar. Nah, ini adalah jenis do loop untuk model yang kedua. Nah, berikutnya untuk latihan yang ketiga, do until condition statements loop. Ya, jadi di sini dim variabel angka, angka sama dengan input box, berapa 5 kali 5. Ya, misalkan di sini kita isikan katakanlah 20 ya. Di sini kemudian muncul do until angka sama dengan 25. 20 kan tidak sama dengan 25 ya, maka di sini akan dikerjakan jawaban yang di bawah ini. Jawaban salah, ulangi lagi. Kemudian muncul input box lagi, kita isikan lagi. Misalkan saya isikan 25 yang betul, kemudian loop, dia akan mengacu ke do yang di atas ini. Nah, ternyata dicek bahwa isi angka tadi adalah 25. Begitu sama, maka dia akan menjawab yang di luar loop. Jadi, loop yang diulang ini kalau salah. Kalau betul, dia akan keluar dari loop, kemudian muncul pesan jawaban Anda benar. Ini untuk fungsi loop yang ketiga, ya, di mana kita menggunakan tambahan statement until. Dan kondisinya pun itu diberikan simbol sama dengan. Tidak seperti yang ada di sebelumnya.
Nah, berikutnya kita melihat pada latihan yang keempat, di mana di sini statementnya dari sintaks do statement loop until condition. Jadi kalau kita bedakan dengan latihan 3 tadi, until conditionnya itu diletakkan di belakangnya loop kalau yang keempat, kalau yang ketiga tadi until condition diletakkan di belakang do. Ya, hanya berbeda dari peletakan until conditionnya. Nah, kemudian untuk programnya masih sama. Jadi misalkan ini dilogikakan lagi juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Dim angka, kemudian angka kita masukkan input box, berapa 5 kali 5. Misal kita isikan 15, maka nanti dia akan langsung merujuk pada do. Muncul message box jawaban salah, ulangi lagi. Kita input lagi yang kedua. Misalkan saya inputkan 25, ya, maka nanti di sini loop until angka sama dengan 25. Jadi di sini message box jawaban Anda benar. Itu yang akan muncul. Ini kalau dilihat dari sisi perulangan yang ada di do loop model yang keempat. Nah, untuk berikutnya di sini kita juga melihat bahwa untuk perulangan dengan do itu juga ada jenis yang lain, yaitu perulangan dengan for. Di mana statement yang jumlah perulangannya itu dapat ditentukan. Ya, jadi kalau untuk perulangan for itu ada start to end-nya, ada jumlah perulangan yang dapat ditentukan. Berbeda dengan do yang hanya mengerjakan selama kondisi bernilai true atau false, seperti itu. Nah, di sini untuk sintaks yang pertama dengan model for counter sama dengan start to end, statement next. Nah, di sini mungkin diberikan ada S ya. S itu untuk apa? Ini untuk memberikan alternatif pilihan jika statement yang ingin ditampilkan itu lebih dari satu. Ada beberapa. Jadi bisa saja nanti modelnya menjadi for counter sama dengan start to end, statement 1, statement 2, statement 3, dan seterusnya baru next. Seperti itu. Nah, untuk model yang kedua, for counter sama dengan start to end, step increment, statement next counter. Nah, ini juga sama, cuma ditambahkan fasilitas step increment, penambahan dengan model bertahap. Ya, jadi di sini juga sama, diberikan ada X di belakangnya, itu untuk mengantisipasi jika statement yang akan kita tampilkan ternyata lebih dari satu. Sehingga nanti bisa juga untuk model yang kedua ini for counter sama dengan start to end, step increment, statement 1, statement 2, statement 3, dan seterusnya baru next counter. Seperti itu. Nah, di sini kita coba melihat pada penggunaan fungsi perulangan dengan for yang model pertama, yaitu for counter sama dengan start to end, statement next. Kita buat tampilan seperti ini untuk skripnya. For cacah sama dengan 1 to 5. Ada bilangan cacah 1 sampai 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada perintah dokumen.write, cacah dan .br. Nah, berarti nanti bilangan cacah ini diminta untuk dicetak. Nah, mencetaknya pun setiap selesai dicetak diberikan tanda titik di belakangnya. Dan enter ke bawah. Next, berarti nanti tampilan dari program ini kalau dijalankan adalah tampil angka 1 titik, enter ke bawah, 2 titik, enter ke bawah, 3 titik, enter ke bawah, 4 titik, enter ke bawah, 5 titik. Selesai. Ya, karena yang diminta untuk ditampilkan di sini adalah 1 to 5. 1 ini mewakili start yang ada di sintaks, sedangkan 5 mewakili end yang ada di sintaks. Untuk statementnya menggunakan perintah dokumen.write, mencetak dengan apapun yang ditambahkan di situ seperti simbol titik dan BR. Ya. Ini untuk latihan dari model perulangan for
yang pertama. Nah, berikutnya untuk perulangan for yang kedua, di mana for counter sama dengan start to end step increment statement next counter. Nah, di sini kita lihat for cacah sama dengan 1 to 50. Berarti nanti bilangan itu antara 1 sampai 50. Kemudian stepnya 2. Ya, stepnya 2. Berarti di sini ada step 2, 1, stepnya 2 lagi, 3, stepnya 2 lagi, 5, seperti itu ya. Nah, kemudian dokumen .write-nya cacah, kemudian tanda petik ini sebetulnya ada komanya. Next, nah kalau nanti ditampilkan berarti akan tampil bilangan antara 1 sampai dengan 50 dengan ditambah 2. Berarti 1, 3, 5, tapi di antara 1 dengan 3 itu ada tanda komanya. Nanti ditambahkan tanda koma ya di sini ya. Atau bebas mungkin Anda bisa ganti dengan tanda titik 2, tanda titik koma seperti itu. Sebagai pembatas atau mungkin dikosongkan saja. Kalau kosong berarti ada spasi ya. 1 spasi, 3 spasi, 5 spasi seperti itu. Ini spasi, memberikan spasi kosong. Seandainya Anda ingin tambahkan titik, koma, titik 2, titik koma juga boleh. Misalkan ingin diganti. Nah, ini adalah pembahasan untuk contoh perulangan dengan for menggunakan tipe yang kedua. Nah, berikutnya adalah latihan yang ketiga, di mana ini kita perhatikan ada for cacah 1 sama dengan 1 to 5. Ada variabel dengan nama cacah 1, bilangannya 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya ada for cacah 2. Ya, ada for cacah 2. Berarti ini kayak nested loop ya. Di dalam loop ada loop lagi ya di sini ya. Di dalam for ada for lagi. Cacah 2-nya isinya adalah 1 to 3. Berarti isinya bilangan 1, 2, 3. Nah, perintahnya sendiri dokumen .write cacah 1. Berarti yang dicetak di sini cacah 1 dulu, angka 1, terus titik. Cacah 2 berarti 1 juga. Ya. Kemudian next ada BR. Berarti ke bawah ya tampilannya ya. Kemudian cetak lagi 2, 2.2, 2.1 dulu ya, diselesaikan dulu. Untuk yang cacah 2-nya ini. Jadi ketika ditampilkan karena fasilitasnya BR berarti tampilannya seperti ini. 1.1, 1.2, 1.3 seperti itu ya. Kemudian 2.1, 2.2, 2.3. Nah, NBFP itu mencetak agak spasi seperti ini sehingga dia berjajarnya itu ke kanan. Efek BR itu untuk 1 to 5-nya, sehingga 1 sampai 5 ini pasti ke bawah. Ya, jadi kalau di logika dari program ini, angka 1, 2, 3 yang ada di cacah 2 itu akan tampil berjajar ke kanan, efek dari NBSP ini. Sedangkan angka 1 sampai 5 berjajar ke bawah itu efek dari perintah BR yang ada di sini. Ya. Jadi itu adalah untuk latihan 3. Berikutnya untuk latihan 4, di sini ada variabel C diberi harga awal 1, do until C lebih besar 10. Ini harusnya lebih kecil 10 ya. Kemudian dicetak C, koma. Berarti nanti yang tercetak itu angka 1, 2, seperti itu sampai 9. Karena ini diganti menjadi lebih kecil 9. Nah, kemudian kok bisa tampil 1, 2, 3, dan seterusnya, itu efek dari increment yang ada di sini. Yaitu C sama dengan C plus 1. Jadi 1 plus 1 ketemu 2, 2 plus 1 ketemu 3. Begitu seterusnya sampai ketemu dengan bilangan yang terakhir yaitu 9. Nah, itu tadi adalah latihan-latihan yang kita bahas pada fungsi loop. Berikutnya ini ada tugas, di mana tugas di sini itu ada 2. Silahkan dipilih salah satu tugas yang saya berikan pada malam hari ini. Anda bisa membuat skrip yang dapat menampilkan angka dari 1 sampai dengan 7 dengan ukuran font dari kecil ke besar seperti tampilan gambar berikut. Nah, berikutnya buat input box password. Jika password bukan teks,
ini kalimat, maka password dianggap belum benar dan harus mengisi ulang. Juga diberi kesempatan pengisian password sampai benar ini hanya 3 kali saja. Nah, silahkan Anda pilih tugas 1 atau tugas 2, waktunya hanya 1 minggu saja. Jadi saya harapkan Jumat depan, ya paling tidak Kamis depan, itu Anda sudah selesai mengumpulkan salah satu tugas untuk malam hari ini. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk berikutnya seperti biasa pada akhir perkuliahan itu saya selalu memberikan kuis ya. Pada malam hari ini ada 5 kuis yang bisa dijawab. Apakah loop itu ya? Apakah loop itu? Kemudian jelaskan fungsinya di dalam program. Kemudian di sini ada berapa latihan untuk fungsi perulangan do di slide ini? Yang keempat, ada berapa latihan untuk fungsi perulangan for di slide ini? Jadi kalau Anda betul-betul memperhatikan video materi ini dari awal sampai akhir, pasti bisa menjawab. Ada berapa tugas yang diberikan untuk slide kali ini? Saya kira ini adalah pertanyaan yang cukup mudah sekali untuk bisa Anda jawab. Silahkan nanti dijawab seperti biasa di channel YouTube. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk perkuliahan pada malam hari ini. Sekali lagi, harapan saya tugas bisa dikerjakan di rumah. Jika ada yang kurang paham, itu nanti bisa ditanyakan, bisa lewat WA group ataupun japri langsung kepada saya. Kemudian jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan, khususnya untuk mahasiswa yang sampai dengan sekarang belum menyelesaikan tugas-tugasnya dan masih memiliki tanggungan dengan nilai ujian tengah semester, mohon segera menghubungi. Sebelum ditutup, saya mungkin akan memberikan kesimpulan untuk pertemuan pada malam hari ini. Jadi intinya malam ini satu, kita membicarakan masih tentang fungsi loop atau perulangan. Yang kedua, loop yang kita bahas ini adalah khusus latihan-latihannya saja, lebih mengarah ke praktisnya. Jadi harapan saya malam ini Anda bisa langsung praktek, ya. Praktek dengan menggunakan bahan yang ada di PPT. Karena PowerPoint juga saya share di Classroom, ya, ataupun di grup sehingga nanti Anda bisa langsung mengakses. Kemudian yang berikutnya untuk masing-masing fungsi itu sudah diberikan contoh untuk latihannya masing-masing, dan pada akhir pertemuan seperti biasa ada kuis yang bisa Anda jawab. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Sekali lagi tetap semangat, terus berlatih dan tetap praktek meskipun kita mungkin tidak bertemu di lab ya. Karena kalau Anda tidak praktek, Anda tidak bisa memahami materi ini. Dan jangan lupa ada tugas ya, dikumpulkan paling lambat hari Kamis minggu depan. Nah, silahkan Anda untuk memilih salah satu tugas yang saya berikan di PPT tadi. Kira-kira itu saja, mohon maaf jika mungkin dalam pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.